مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari. Ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti para raja, tidak seperti orang-orang sombong. Beliau biasa duduk-duduk bersama Bilal, bersama Ammar bin Yasir, bersama Khabbab bin Arad, bersama Ibnu Mas'ud, orang-orang miskin, para budak. Tidak malu beliau, tidak gengsi. إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَادِ الثِّيَابِ, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang rajul, seorang laki-laki. Rajul di sini betul-betul laki-laki. Berbeda dengan di hadis-hadis lain, disebutkan rajulani, dua orang rajul, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Apakah perempuan masuk? Tentu masuk. Ya. Jadi walaupun rajul tapi termasuk perempuan. Termasuk rajulun yatasaddaqu biyaminihi la ya'lamu shimaluhu. Rajul, laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Rajul, laki-laki. Bagaimana perempuan? Termasuk. Ya. Disebutnya rajul. Beda dengan hadis ini. Ini betul-betul rajul, betul-betul laki-laki, bukan perempuan. Syadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih bersih. Berarti apa? Berarti orang Madinah, gitu, sekitar situ. Ya. Kalau orang jauh tentu berdebu. Ya. Kusut rambutnya, pakaiannya. Ini tidak. Pakaiannya putih bersih, seorang baru pakai. Ya. Baru memakai pakaian ini. Habis mandi, nyisir rapi, pakai pakaian. Gitu ya. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. Berarti belum apa? Belum berubah. Masih muda. Masih sangat muda. Karena tua biasanya ditandai dengan uban. Ya. Tersisir rapi. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda habis safar. Antum jangan bayangkan hari itu seperti sekarang, naik mobil tertutup rapat ber-AC, naik pesawat, naik kereta api tertutup rapat tanpa debu. Hari itu sampai Nabi mengatakan qit'atun minal azab, sepotong dari azab. Apa? Sepotong dari azab. Apa? Safar. Safar itu azab, tapi cuma sepotong. Bayangkan haus, lapar, kepanasan, kehujanan, debu. Ya. Orang baru saja
sampai Madinah, nggak usah jauh-jauh dari Tabuk saja atau dari Taif saja, tentu kelihatan, sangat terlihat, tidak seperti hari ini. Ya, ini laki-laki muda ini yang pakaiannya sangat putih, bersih, rapi, rambutnya hitam, tersisir juga rapi, tidak ada bekas-bekas safar. Tapi anehnya, wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun dari kami yang kenal dia siapa. Aneh, ya. Kalau dia penduduk asli Madinah, tentu di antara kami ada yang kenal. Atau taruhlah sudah seminggu di Madinah, 2 minggu di Madinah, tentu kami kenal. Kami nggak kenal sama sekali. Berarti baru saja datang dari Yaman mungkin, dari Mesir mungkin, dari Syam mungkin, tapi nggak ada tanda-tanda safar. Rambutnya tersisir rapi, bersih, pakaiannya putih, bersih, tidak kusut sama sekali. Ini keanehan pertama. Aneh sekali, ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelkan kedua lututnya ke lutut dia, dua-duanya. Ya, ini bahasa Arab, mengajak pembacanya harus berpikir. Nya pertama siapa, nya kedua siapa, berbeda. Kalau bahasa kita kan nggak lazim ini, ya. Dia tempelkan kedua lututnya ke kedua lututnya. Nyanya yang kedua harus disebut siapa, si A apa, si B apa, si C, si fulan, si fulana, ya. Dalam bahasa Arab dua-duanya tidak sebut. Jadi pembaca itu disuruh berpikir. Beda dengan bahasa Indonesia, itu apa ya, meninabubukan pembaca. Apalagi cerpen, novel, dibaca enak, seneng. Bahasa Arab harus mikir, ya, ini salah satunya. Dia meletakkan kedua lututnya ke lututnya. Nya kedua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kira-kira duduk apa ini? Bersila, bersimpuh, tawaruk, iftirash, ika'. Kan ada beberapa macam duduk, ya. Ada iftirash, ada tawaruk, ada ika'. Ika' ini khusus duduk di antara 2 sujud. Iftirash atahiyat, duduk di antara 2 sujud bisa. Atahiyat akhir ini ada khilaf. Tawaruk hanya ada di atahiyat akhir, ya. Para imam mengatakan ini duduk iftirash. Duduk iftirash, antum bisa bayangkan, ya, duduk iftirash seperti atahiyat awal, atau duduk di antara 2 sujud, menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini lebih aneh lagi, ya, tambah aneh lagi. Keanehan pertama tadi, tidak ada tanda-tanda perjalanan, tapi tidak ada satupun dari kami yang kenal siapa dia. Keanehan kedua, langsung meletakkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nya kedua ini berselisih para ulama, Nabi atau dia sendiri, gitu. Kalau Nabi berarti dia meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi, atau paha dia sendiri. Syekh Utsaimin memilih pendapat ke paha dia sendiri, ya. Jadi persis atau mirip duduk iftirash. Lalu laki-laki ini mengatakan, ya Muhammad,
wahai Muhammad. Wah, ini aneh lagi ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang berani memanggil ya Muhammad, walaupun jauh lebih tua ya. Bahkan seandainya ayah beliau masih hidup, ibu beliau masih hidup, dan bertemu dengan beliau ketika sudah jadi Rasul dan beriman, tentu akan menyebut ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bukan ya Muhammad ya. Ini keanehan selanjutnya. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ceritakan kepadaku, terangkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'a ilaihi sabila. Jawabannya adalah rukun Islam. Hafal insyaallah, yaitu syahadat, salat, zakat, saum Ramadan dan haji. Maka ya, ini baru berhenti sampai di sini nih, imannya belum nih. Insyaallah antum tahu di sini ya. Sudah berapa kali dengar ya. Islam, iman, satu lagi ihsan ya kan. Ini baru Islam. Berapa jilid kitab yang dibutuhkan untuk membahas tentang syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Apa rukun la ilaha illallah? Ada isbat, ada nafi, ada isbat. Kemudian salat. Bagaimana menjelaskan salat dari takbir sampai salat? Sebelum membahas salat, bahas apa dulu? Enggak mungkin salat kita sah kalau kita tidak wudu atau tayamum. Dibahas dulu ya, berapa jilid kitab yang dibutuhkan untuk memahami satu sabda Nabi ini ya, berapa jilid kitab. Belum zakat ya, apa saja yang harus dizakati? Adakah zakat itu bertambah? Dulu di zaman Nabi tidak ada zakat ternak lele. Adakah sekarang zakat ternak lele? Ya nggak mungkin. Ternak itu sudah dibatasi oleh Rasulullah SAW, oleh syariat. Hanya kambing dan sejenisnya ya. Mau etawa, mau domba Garut, mau macam-macam. Kemudian sapi dengan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau di situ, banteng, apalah, hidup sapi. Kemudian unta pun kan macam-macam, kita nggak tahu aja jenis-jenis unta. Apa lagi? Ada lagi ternak selain tiga itu? Kambing, sapi, unta, ada lagi? Tidak ada, cuman tiga itu. Ya. Maka nggak boleh jadi 4, 5, 6, 7 ternak lele, ternak bebek, ternak ayam, ternak cacing, ternak ini, ternak itu. Nggak ada, cuman tiga itu sudah dibatasi ya. Dan aturannya jelas. Berapa kambing yang harus dizakati? 40. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Sapi berapa? 30. Berapa zakatnya? Seekor sapi. Unta berapa? 25. Zakatnya berapa? Seekor unta. Lah kalau bebek berapa? Bisa jawab? Nah, 1000 bebek, zakatnya 10 bebek. Cari dalil di mana? Enggak ada. Apalagi lele, ayam, segala macam. Maka enggak ada. Enggak ada itu.
Yang dizakati bukan bebeknya, bukan lelenya, bukan ayamnya, tapi duitnya. Kan jadi duit tuh. Kan nggak mungkin kita ternak lele, nernak doang nggak dijual, pasti dijual kan? Ayam juga, bebek juga dijual. Setelah umur sekian dijual kan jadi duit. Punya duit berarti punya duit berarti punya emas. Zakat emas kan ada contoh dari Nabi SAW. Ya tinggal dihitung aja emas segram berapa. Ya kan? Beda dengan kambing tadi. Jadi duit gak jadi duit, pokoknya kalau 40 ekor kambing ambil satu oleh penguasa. Jadi duit gak jadi duit, kalau ada 30 ekor sapi ya ambil satu, 60 ya dua, kan begitu, 90 ya tiga, dan begitu seterusnya. Adapun ternak-ternak sekarang ini uangnya dan tentu butuh apa? Zakat itu ada istilah nisab, ada istilah satu lagi haul artinya 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Sudah kita miliki emas tersebut, perak tersebut, uang tersebut selama 1 tahun, baru kita keluarkan 2,5%. Bukan begitu dapat keluarkan 2,5%, begitu dapat keluarkan 2,5%. Tidak seperti itu. Semangat dalam beramal harus dengan ilmu. Ya. Watasuma Ramadan, saum Ramadan yang sedang kita lakukan saat ini pun juga membutuhkan berlembar-lembar kitab untuk membahas kapan kita mulai puasa. Bolehkah dengan hisab atau harus dengan ru'yatul hilal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita ru'yatul hilal, melihat hilal, bolehkah langsung kita umumkan sendiri-sendiri? Ya. Malam itu saya, sore itu habis maghrib saya melihat hilal, saya yakin betul itu hilal. Lalu saya teriak-teriak, saudara-saudara, saya telah melihat hilal, berarti besok 1 Ramadan. Saya teriak-teriak, saya ngomong di televisi, di radio. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Saya harus menghadap ke penguasa. Kalau sekarang lewat Depak atau MUI atau apalah, diterima laporan saya, alhamdulillah. Nggak diterima, sudah gugur kewajiban saya. Ya. Intinya tidak boleh teriak-teriak. Yang boleh mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal hanya penguasa. Jadi harus 1 corong. Tidak boleh ada 2 corong, 3 corong, 4 corong. Tidak seperti hari ini. Yang penting ketika punya masa banyak, boleh dia mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 umumkan. Malaikat penjaga gunung ada berapa? 1. 1 malaikat penjaga gunung. Ya. Mungkinkah kita bisa mencerna khobar ini? Enggak mungkin. Aneh. Gimana 1 malaikat bisa menjaga jutaan gunung di muka bumi? Ya, kapan ini meletus, kapan ini berhenti meletus, kapan ini mengeluarkan lahar panas, lahar dingin, semuanya diatur oleh malaikat ini atas perintah Allah. Itu baru 1 malaikat. Kita tidak bisa mencerna. Apapun khabar dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam tentang malaikat harus kita imani, walaupun seolah mengada-ada. Bayangkan 1 titik hujan, barusan hujan, antum bisa menghitung titik hujan yang jatuh di permukaan bumi? Insya Allah nggak bisa, saking banyaknya,
jutaan titik hujan. Satu titik hujan, tetes hujan itu turun bersama seorang malaikat. Turun bersama seorang malaikat. Akal kita tidak bisa mencerna. Padahal ada berapa juta, ada berapa miliar titik-titik hujan yang jatuh di permukaan bumi. Turun bersama satu malaikat. Masih di atas, Allah sudah perintahkan malaikat, ini tetes yang ini jatuh sebelah sini, ini tetes yang ini jatuh sebelah sini, dan itu tepat. Wajib kita iman. Kemudian kitab-kitab Allah, untuk kitab isinya hanya Al-Quran. Adapun sebelum Al-Quran cukup kita imani adanya, bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, wajib kita percaya. Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil, semuanya wajib kita percaya. Isinya seperti apa kita tidak berkewajiban mengetahui kecuali Al-Quran. Sama dengan yang tadi, ketika Nabi menjawab bahwa iman adalah begini, laki-laki tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar. Laki-laki bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, tolong ceritakan kepada aku apa itu ihsan. Setelah Islam, kemudian iman, ini yang tertinggi, ihsan. Maka kesimpulannya, orang yang sudah ihsan pasti sudah iman dan sudah Islam. Orang yang sudah iman belum tentu ihsan, pasti Islam. Orang yang Islam belum tentu beriman, belum tentu ihsan. Ini urutannya. Mana dalil? Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi ketika baru saja masuk Islam. Qalu amanna, ya Rasul, kami beriman. Ya Rasul, kami telah beriman. Nabi mengatakan, enggak, jangan kalian ucapkan amanna, walakin qulu aslamna. Cukup katakan oleh kalian, kami telah masuk Islam. Ya, sudah baca syahadat, kemudian orang ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, sholat ikut ikutan, sah Islamnya. Kalau dia salam wajib kita jawab. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia mati kita sholati, dan seterusnya. Tapi beriman nanti dulu ya. Masa baru saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu menghunjam keimanan di dalam hatinya? Enggak, butuh waktu, butuh nasihat, butuh wejangan, butuh duduk di majelis ilmu yang dengan itu nanti iman bertambah. Antum sendiri merasakan, ya kan? 3 bulan ngaji dengan sekarang sudah 6 tahun ngaji, samakah? Insya Allah beda. Insya Allah berbeda. Baru setengah bulan ngaji dengan 4 tahun ngaji, insya Allah berbeda. Ilmunya, keyakinannya, kemantapannya, gitu ya. Apalagi ini baru saja masuk Islam. Maka tepat tadi, Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Iman belum tentu ihsan, tapi sudah pasti Islam. Ihsan sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Ya. Apa ihsan? Tingkatan tertinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Mana mungkin orang baru saja masuk Islam lalu punya perasaan seperti ini, salat menyembah Allah seolah-olah sedang melihat Allah.
Tentu bukan dengan mata, ya, tapi dengan hati. Tapi dengan hati. Ya, jadi hadir betul hati kita. Kita yang sudah puluhan tahun Islam belum tentu bisa. Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Ini kalimat yang hak. Kalimat yang hak ini dirubah oleh orang-orang tarekat sufi. Ya, mereka mengatakan fa illam takun, berhenti di situ. Bukan fa illam takun tarah, tapi mereka mengatakan fa illam takun tarah. Jika engkau menganggap dirimu tidak ada, mereka punya istilah meniadakan diri, menafikan diri. Sebuah istilah, sebuah ajaran yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maksud menghilangkan diri, hilang. Jadi seolah-olah ajaran tarekat-tarekat sufi tertentu itu menghilangkan diri. Jadi seolah-olah kita ini nggak ada. Kita nggak ada, ayah kita nggak ada, ibu kita nggak ada, anak kita nggak ada, istri kita nggak ada, harta kita nggak ada. Yang ada cuman Allah. Ini ajaran sufi. Ya, sebab Allah itu tidak boleh sama dengan kita. Kalau kita ada, Allah ada, sama-sama ada dong. Ya. Mereka diawali dengan bermain kata-kata seperti itu. Ya. Padahal ya memang begitu. Berapa banyak sifat kita dengan sifat Allah sama? Apanya? Lafadznya. Allah ada, kita ada. Allah hidup, kita hidup. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Ya. Allah marah, kita juga marah. Sering kan kita marah. Allah pernah marah. Allah senang, kita senang. Allah tertawa, kita tertawa. Ya. Sama lafadznya. Yang beda apa? Hakikatnya. Hakikatnya tidak ada persamaan sedikit pun, nggak ada mirip-miripnya. Tertawanya kita dengan tertawanya Allah nggak ada mirip-miripnya. Hidupnya kita dengan hidupnya Allah nggak ada mirip-miripnya. Keberadaan kita dengan keberadaan Allah nggak ada mirip-miripnya. Adapun sama-sama ada, iya. Sama-sama punya wajah, iya. Sama-sama punya tangan, iya. Tapi nggak ada mirip-miripnya. Ya. Ini tarekat sufiyah. Fa illam takun tara. Jika engkau meniadakan dirimu seolah-olah engkau tidak ada, maka engkau akan bisa melihat Allah. Ini batil sebatil-batilnya. Nggak mungkin kita bisa melihat Allah kecuali dengan hati tadi. Fa akhbirni 'anis sa'ah, dan mohon ceritakan kepadaku apa itu hari kiamat, tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat tiba? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi yakin, walaupun Nabi tidak tahu siapa yang nanya, tapi Nabi yakin dia pasti nggak tahu sama dengan saya. Nabi cuma dikasih tahu oleh Allah apanya? Harinya, yaitu hari Jumat, sama dengan hari di mana Adam pertama kali menginjakkan kakinya di bumi. Hari Jumat sama dengan hari diciptakannya Adam. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan itu Allah menciptakan hari, bulan. Berapa jumlahnya? 12. Ada berapa yang haram, yang suci? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan termasuk? Ramadan termasuk bulan haram, bulan suci? Tidak, ya.
Maka orang yang mengatakan Ramadan bulan suci Ramadan, dituntut dalil. Mana dalil Ramadan bulan suci? Yang bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang tidak boleh berperang. Bulan Ramadan boleh, perang Badar kan Ramadan. Berapa banyak peperangan terjadi bulan Ramadan? Karena Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci 4 tadi. Kalau suci itu terjemahan dari haram. Ya adanya memang bulan haram kan? Nggak ada bulan kudus, nggak ada. Ada bulan haram. 4 tadi. Adapun Ramadan, bulan puasa, syahrul syam, syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Syahrul Quran, ada bulannya Al-Quran. Syahrul sabar, ada bulan yang penuh dengan kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak mungkin. Kalau nggak sabar di bulan Ramadan, pasti kita berdosa. Ya, jam 1 siang di depan kita ada es teh manis, cendol, ya, kita sabar menunggu maghrib. Ini kan luar biasa, kan disebut bulan penuh kesabaran. Kalau nggak sabar, pasti kita sudah dosa. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu, ya. Maka orang tadi bertanya lagi, fa'akhbirni an ammaratiha. Kalau begitu sebutkan ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Ciri-cirinya apa? Dekatnya hari kiamat itu ciri-cirinya apa? Jawabannya banyak sekali, bisa puluhan. Di sini Nabi hanya menjawab 2. Itu pun yang kecil, bukan yang besar. Kalau yang besar kan Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, munculnya Dabbatul Ard, binatang melata dari dalam bumi yang bisa bicara, dan seterusnya. Ini enggak, ini yang kecil, jauh sebelum itu. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat adanya budak perempuan yang melahirkan tuannya, tuan putrinya. Apa maksudnya? Budak perempuan ini dijima oleh tuannya, lalu hamil, dan itu kan halal. Lalu melahirkan anak. Anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Hah? Ikut ayah. Ibunya Sunda, ayahnya Arab. Anaknya Sunda apa Arab? Arab, ya. Nggak ada campuran Sunda Arab, ya, nggak ada begitu, ya. Kita kan suka ngarang-ngarang, ya. Ini anak ini Jawa Sunda, oh Wanda, karena bapaknya Jawa, ibunya Sunda, anaknya Wanda, ngarang, ya. Anak itu ikut ayah Jawa, ya Jawa, anak cucu terus ke bawah, ya. Jadi nasab itu ke ayah, bukan ke ibu, ya. Walaupun dia nggak bisa ngomong Jawa, walaupun dia nggak ada tampang-tampang Jawa, tetap dia orang Jawa karena bapaknya Jawa. Nah, begitu pula ketika bapaknya Arab, maka anaknya pasti Arab, walaupun nggak bisa bahasa Arab, esek, ya. Apalah nggak ada tampang-tampang Arab, tetap dia dikatakan Arab karena ayahnya Arab. Nah, ayahnya budak apa merdeka? Merdeka. Ibunya budak, maka anaknya budak apa merdeka? Merdeka. Nah, itu yang dimaksud. Ada seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya. Jadi ketika dia punya anak, anaknya itu enggak budak, gitu. Kalau suami istri budak, punya anak kan budak lagi, punya anak lagi budak lagi, terus budak terus. Nah, ini karena ayahnya tidak budak, ibunya budak, maka anaknya merdeka, bukan budak. Jadi seolah tuannya, anaknya jadi tuannya. Nanti akan banyak seperti itu. Dulu ada, dulu zaman Nabi, sahabat ada, tidak banyak. Nanti banyak sekali, banyak sekali. Dan budak-budak ini adalah Yahudi, Nasrani. Tuannya kaum muslimin.
anaknya tentu muslim. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya', engkau akan melihat nanti seseorang yang enggak pakai baju, telanjang dada, pakai celana doang, tidak pakai sendal, ya, tidak pakai sendal, ri'a asya', menggembala kambing. Penggembala kambing, bocah angon kan begitu, pakai celana doang pendek, nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Bocah angon begitu, ya. Menampakkan ciri-ciri kemiskinan, tapi yatatawaluna fil bunyan, begitu dilihat rumahnya, gedung megah, gedung mewah, padahal tampilannya seperti itu. Angon kambing, nggak pakai sendal, nggak pakai baju, celana pendek saja, tetapi rumahnya luar biasa. Itu akan ada di akhir zaman, ya. Barangkali sudah mulai kita saksikan, ya. Orang-orang yang compang-camping penampilannya, tapi rumahnya luar biasa bangunannya. Summan talaqa falabithu maliyan, kemudian pergi, ya, orang itu pergi dan kita menengok sudah nggak ada, hilang. Ini lebih aneh lagi, ya. Jadi betul-betul hilang, bukan seolah hilang, betul-betul hilang. Orang bukan manusia, ya kan? Tsumma qal ya Umar, ini yang meriwayatkan di sini kan Umar, ya. Umar, Rasulullah dan beberapa sahabat di situ. Atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu? Nabi juga baru tahu, ya. Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Melihat kalimat ini hak kalau berhubungan dengan agama. Adapun kalau berhubungan dengan dunia, tidak boleh, tidak boleh, ya. Kapan bapakmu pulang? Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh nggak? Nggak boleh. Cukup? 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 Wallahu a'lam. Rasul jangan dibawa-bawa. Rasul nggak tahu, ya. Kalau masalah agama, ini kan bicara masalah agama, boleh. Dan Rasul masih hidup tentunya. Kan kita bahas waktu itu, kapan Allah dan Rasulnya boleh diatafkan. Kita taati Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Kita cintai Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Kita bela Allah dan Rasulnya, betul? Kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, betul? Salah. Demi Allah, demi Rasulullah, betul? Salah. Ya Allah, ya Rasulullah, betul? Salah, ya. Kapan Allah dan Rasulnya boleh disejajarkan, kapan tidak boleh disejajarkan? Umar, tahukah engkau siapa yang datang tempoh hari waktu itu? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia sengaja datang di tengah-tengah kalian untuk apa? Untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril itu cuman pura-pura nanya. Nggak mungkin Jibril nggak tahu iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Tentu sudah tahu. Pura-pura nanya, bukan ngetes Nabi, ya, tapi agar yang lain ikut tahu. Dari sini keluar hukum, antum boleh pura-pura nanya walaupun sudah tahu. Tujuannya yang lain supaya tahu, diterangkan oleh ustadznya. Antum pura-pura nanya, Ustadz, hukum asuransi apa ya?
biar yang lain tahu kalau asuransi itu haram, judi, riba, maisir, gharar gitu. Tapi syaratnya antum harus kenal ustadznya itu. Kalau nggak kenal bahaya ya. Ustadz, hukum tahlilan apa ya? Antum nggak kenal ustadznya, antum tahu tahlilan bid'ah, supaya jamaah ikut tahu tahlilan bid'ah, tapi antum nggak kenal siapa ustadznya. Ustadz, hukum tahlilan apa? Tahlilan bagus, sunnah, hancur ya. Tujuan antum baik, tapi antum nggak kenal ustadznya. Jadi harus kenal dulu manhaj si ustadznya kayak apa. Antum yakin jawabannya pasti benar. Nah, Jibril kan yakin jawaban Nabi pasti benar. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita baru makannya ya, sarahnya belum. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan.